Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bukanlah suatu kebetulan bahwa kita dilahirkan dan tinggal di Indonesia, sebuah negara yang unik dengan keberagaman ras, budaya, dan agama. Tuhan pasti memiliki rencana yang tepat bagi setiap orang. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai satu di dalam Kristus. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Kami sungguh bersyukur bisa mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Saat ini kami membawa hidup kami, hati dan pikiran kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan kerinduan untuk belajar kebenaran firman-Mu dan untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dengan hikmat dan pengertian yang berasal dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, orang terkadang bisa memiliki prasangka terhadap orang-orang yang berbeda darinya secara penampilan fisik maupun cara pandang. Orang kulit putih memiliki prasangka terhadap orang kulit hitam, begitupun sebaliknya. Hal-hal semacam inilah yang banyak menimbulkan perselisihan di antara orang-orang sebangsa. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, juga mengalami masalah yang sama karena saat bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa keluar dari tanah Mesir, orang dari berbagai bangsa juga ikut bersama mereka. Mari kita baca Keluaran 12 ayat 37-38. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Jadi saat bangsa Israel sudah tinggal menetap di tanah Kanaan, mereka terbagi menjadi kelompok orang Yahudi dan non-Yahudi. Pembedaan kelompok orang ini juga berlangsung sampai zaman gereja mula-mula karena surat-surat Rasul Paulus banyak menyinggung tentang perselisihan yang terjadi antara kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Rencana Allah adalah bahwa melalui bangsa Yahudi akan datang satu orang Yahudi, yaitu Tuhan Yesus, yang akan memperdamaikan orang-orang dengan Allah dan memperdamaikan orang-orang satu sama lain. Tuhan Yesus adalah orang Yahudi sewaktu ia berada di bumi. Murid-muridnya adalah orang Yahudi juga. Tetapi kemudian orang-orang non-Yahudi mulai bertobat menjadi Kristen dalam jumlah yang besar. Salah satu sumber perselisihan antara kelompok Yahudi dan non-Yahudi adalah pertanyaan mengenai apakah orang-orang non-Yahudi hanya bisa menjadi orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus, ataukah mereka harus ikut juga dalam budaya Yudaisme dan mulai menyunat kaum pria mereka, mengubah makanan mereka, menjalankan hari-hari raya Yudaisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan kata-kata berikut ini kepada jemaat di Galatia. Mari kita baca Galatia 3 ayat 26-28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka,
Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah satu di dalam Kristus. Terlepas dari berbagai perbedaan kita, Kristus telah mati bagi kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan memperdamaikan kita dengan sesama manusia. Rasul Petrus menulis demikian dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, prasangka terhadap orang yang berpenampilan berbeda dari kita atau yang memiliki cara pandang berbeda dari kita tidak boleh ada dalam sesama tubuh Kristus. Dalam Kristus, kita telah menerima Bapa yang baru, keluarga yang baru, dan identitas yang baru sebagai bagian dari kerajaan Allah. Jadi, tidak peduli bagaimana penampilan kita, hitam, putih, atau kuning, atau kita beribadah di hari Sabtu atau Minggu, selama kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi kekuatan yang memberkati hidup kita. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Terima kasih ya Bapa atas pengajaran yang kami terima hari ini, yang mengingatkan bahwa kami semua adalah satu tubuh di dalam Kristus, terlepas dari perbedaan-perbedaan kami dalam penampilan dan cara berpikir. Kami percaya di saat kami bertemu denganmu di kerajaan sorga dan bertemu dengan saudara-saudara seiman kami, maka kami semua adalah satu di dalam Engkau. Berikanlah kami pemikiran yang teguh dan persatuan dalam tubuh Kristus, sehingga musuh tidak dapat mengambil keuntungan dari perpecahan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.